Terus kemudian tadi saya juga soroti yang tentang vaksin ya. Nah, ini mengapa negara kita ini kan negara Indonesia, negara kita sendiri. Mengapa peluang bekerja aja susahnya bukan main, terutama ada kendala di situ dan keluarga kami sangat pernah merasakan baru saja ketika melamar pekerjaan sudah diterima, ternyata tidak punya vaksin, tidak pernah vaksin. Itu secara langsung gugur, tidak dijadikan. Nah, ini sangat sedih sekali. Ini terjadi pada keluarga kami. Nah, untuk itu benar apa yang diaturkan Ustadz bahwa Cina ini sangat merongrong rakyat Indonesia. Ini mungkin pernyataan yang kami rasakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, saya tetap tanya dulu nih pada Pak Edi. Waktu kita masih ada berapa menit, Pak? 45 menit. 45 menit break masih ada. Ya, oke. Nah, siapa lagi? Materi kan? Masih tanya jawab lagi sampai dulu. Oh gitu. Memang materi kedua jam berapa? Setelah dulu 12.15. Oh gitu. Lama juga nih. Kok bisa jadi lama ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau saya siap saja. Cuma saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu agar materi kita ini jangan menjadi materi yang kemudian mempertebal catatan halaman, memperbanyak pengetahuan, ngangguk-ngangguk, ujung-ujungnya ngantuk. Ya. Nah, ada beberapa respon tadi yang disampaikan dari Bu Supriyati misalnya. Ini persoalan serius ya. Di desa-desa ini saya lihat persoalannya. Dulu saya pernah ke Kebumen tahun 1990-an. Saya itu akhirnya menggunakan penerjemah. Jadi saya berceramah bahasa Indonesia. Di sana teman namanya Edri kalau nggak salah ya Edri. Dia menerjemahkan ceramah saya, gojekan saya. Jadi jamaah itu tertawa setelah selisih 7-8 menit. Saya udah ngomong, habis terjemahin baru ketawa. Jadi ngerti bahwa saya melucu itu setelah diterjemahkan ke bahasa Jawa. Nah, kenapa saya bicara begitu? Di bawah ini sampai hari ini, jangankan bicara siapa presiden yang layak dipilih. Mereka nama Pak Lurahnya ini nggak tahu. Cuma tahu lurah itu gitu. Tapi namanya banyak yang nggak tahu. Di daerah-daerah di desa-desa itu begitu. Dan mentalitas yang pernah dicetak oleh Belanda itu memang menimbulkan satu situasi yang serius. Coba deh, kalau di kampung-kampung tuh lewat Pak Camat lewat aja pada begini-begini tuh. Ya. Padahal camatnya nggak kejam, nggak bawa cambuk, nggak bawa senjata. Jadi minder sebagai warga perkampungan, sebagai itu nggak tahu, saya juga belum tahu cara membahasakannya. Nah, dari tadi beberapa hal, tadi soal pedesaan segala macam, ini mungkin buat Ali, tadi karena dekat dengan itu ya. Besok saya ke sana segala macam, coba kita di samping jalan. Kita perlu memang dakwah pedesaan sama dengan dakwah pedalaman. Suka atau tidak, secara demografis, bangsa kita ini 70% masih berada di daerah masyarakat yang suaranya masih daerah-daerah pedesaan pedalaman. Dan saya nyatakan dengan berat hati bahwa keadaan ini memang disengaja. Ada 5 strategi untuk tetap menjadi eksis. Yang pertama adalah pemiskinan, kedua pembohongan, ketiga pembodohan, keempat penzaliman, kelima pembiasaan. Jadi kenapa dulu Golkar begitu dominan dalam jangka 30 tahunan lebih? Karena sengaja masyarakat dibikin bodoh. Sampai tahun 2012, warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang 53% itu cuma tamat SD. Untuk pemilu 2024, 80% pemilih yang akan mencoblos nanti hanya tamatan SMP. Anda harus tahu yang namanya sarjana-sarjana model Bu Marfuah, model
Pak segala macam. Kita jumlah kita tuh nggak pernah belum lebih dari 8%. Secara nasional S2 itu paling top sekarang 6%. S3 paling top sekarang 1 atau 2% seluruh Indonesia. Di Muarfa biar tahu di negara kita ini ada unsur kesengajaan membiarkan pendidikan itu nggak merata. Coba saya sebut sekarang. Kalau IPB itu ada di mana? Di Bogor. Kenapa hanya ada di Bogor? Pertanian ada di Jawa Tengah kok. Pertanian juga ada di Sumatera. Kenapa tidak ada Institut Pertanian Pekalongan? Kenapa hanya di Bogor? Jadi saya yang relatif punya basic kalau dalam teori berpikir itu jauh, emang disengaja. Biar rakyatnya bodoh terus, biar petaninya enggak. Sekarang mana ada anak-anak kita zaman sekarang bercita-cita jadi petani? Berbeda dengan orang-orang di Jepang. Orang di Jepang itu menjadi petani itu sebuah kebanggaan. Karena dia bertani sekaligus diiringi dengan kebijakan politik dan diiringi dengan teknologi pertanian yang paling mutakhir. Dengan ruang seperti ini saja dia bisa panen mangga 2 ton per 2 bulan. Segini doang. Dan dia bisa bikin berjenjang, berbuah gitu. Ya? Sekali lagi buat teman-teman, negeri ini memang dibuat ancur-ancuran. Tapi persoalannya adalah sebagaimana tadi yang Pak Amir bilang. Atau yang lain bilang. Kita saja sudah menyelenggarakan 9 angkatan yang berlalu. Soal secara fisik mereka tidak hadir, menurut saya biasa, wajar. Tapi yang tidak hadir pun tidak berusaha nyariin peserta. Jadi mereka mengiyakan apa yang kita sampaikan, tidak membantah. Tetapi kemudian buat mereka, ya kalau ikutin Alfian, gue miskin terus. Saya tahu kok. Saya termasuk orang yang punya salah satu kemampuan saya analisa intelijen dakwah. Saya punya murid namanya si Fulan, saya nggak sebut nama. Dia konsultan pengembangan lipo. Padahal masih muda Bu Marfa, jauh di bawah. Tapi sehari-hari penampakannya dibuat konyol. Dia pakai rambutnya diputih-putihin, pakai tongkat seperti kakek-kakek. Dan dia gaji per bulan 200 juta. Sebagai konsultan pengembangan lipo Karawaci Tangerang. Dengan arahan dialah akhirnya membuat masyarakat itu banyak menjual tanah dengan harga yang super murah. Satu hari saya ketemu, saya tegur. Dulu gue ajarin buat membela Islam. Apa jawabnya Bu Mar? Ikutin Kak Alvin, mas saya miskin terus. Jadi ternyata kalau kita belajar dalam ilmu kepemimpinan dari kalangan para pemimpin-pemimpin masa lalu, pemimpin itu adalah menderita. Nah konteksnya tentu tidak lalu kita harus jadi sengsara, jadi gembel, tinggal di rumah gubuk, begitu nggak begitu juga. Yang disayangkan kan adalah ketika ada proses itu, proses tersebut nggak di backup dengan bantuan-bantuan yang tanpa alasan, tanpa syarat. Saya kalau mau pegang uang banyak, saya bisa tinggal WA Ali Mukhtar Ngabalin. Ya, Bu Marfa bisa ngerti itu. Sekali-sekali saya suka cari Bu Marfa karena kalau Ali Mukhtar bisa kirim saya 400 juta, 600 juta. Lalu setelah itu, iya nggak ada acara ginian. Lumayan gue capek, gue sendiri. Kalau habis utang Ngabalin, datengin si Guru Bajang, datengin Yusuf Mansur ya. Dan jadi anak buah dia, dan ntar mimpin Perindo. Ngeri banget. Nah, saya pikir hari ini kita akan ambil waktu yang ada yang betul-betul diharapkan bisa sampai kepada wilayah eksplorasi materi. Saya berikan di ruangan ini siapapun boleh acung tangan. Jangan ngaku ikut 10 angkatan tapi Bu Marfa nggak ada isinya, percuma ngaku doang, nggak sakti-sakti amat. Wah, ambil mic ngeri juga. Silakan Ustazah Marfa, Ustazah politik. Iya. Saya itu sebetulnya ketika melihat peserta itu nangis, Tab. Ya Allah, ini kok jadi kayak gini, kuota kita yang harusnya 35, ini ya seperti ini itu saya sedih, Tab. Karena sebetulnya materi-materi ini diperlukan oleh banyak orang, banyak masyarakat, banyak rakyat, banyak warga Indonesia yang harus melek. Jangan sampai leher sudah dikasih pedang atau dikasih gorok baru nyadar bahwa dia dalam bahaya. Tetapi untuk mengajak, untuk memberi pengertian, untuk bahkan kemarin di
dalam satu kajian yang isinya itu hampir 500 jamaah, itu ditawarkan hanya 5 orang saja, tidak satu pun yang mau mendaftar. Ini kan sangat miris, saya sangat sedih. Ya Allah, kapan ini mereka akan sadar kalau materi ini tidak tersampaikan ke mereka. Kalau saya kan terbatas, kajian-kajian saya kan terbatas ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu langkahnya juga terbatas. Tidak seperti anak muda dan bapak-bapak. Jadi negara kita itu sudah diambang kehancuran, tapi banyak yang belum nyadar bahwa kita diambang kehancuran. Harusnya ikut kajian seperti ini, kemudian mengembangkan diri, mengembangkan potensi, mengembangkan ide dan gagasan untuk bergerak selanjutnya bersama kita. Jadi ini memang Ustadz Alfian ini memang beda dengan Ustadz yang lain. Ustadz yang lain mungkin ngajarin fikih, ngajarin cara sholat, ngajarin cara wudhu. Habis itu kowe mudeng karepmu, mbok lakoni karepmu, mbok lakoni pora, terserah, kan seperti itu. Nah ini Ustadz Alfian ini kan mengajak, menyadarkan, menggerakkan, dan kemudian kasih solusi. Nah ini untuk menyadarkan ini saya juga non sewu bapak-bapak dari Masjid Nur Mirah nih. Sebetulnya seperti Ustadz Zainal, siapa bapak yang sepuh 72 tahun sebelahnya Mas Yan, Pak Rizal. Itu kan sebetulnya kalau yang seperti ini beliau sudah tidak butuh, dalam artian mungkin nanti untuk berjuang itu kan sudah non sewu, sudah tidak mumpuni. Harusnya kan yang muda seperti Mas Ali, seperti Mas siapa ini Mas Riko ya. Ini yang kita butuhkan Mas Riko, yang termasuk Mas siapa? Suryo. Nah ini harus kuat, dan termasuk bapak yang 2 di dari Solihin ya Pak. Mas Riko dari mana? Mas Riko sana. Dari Karanganyar. Nah ini yang muda ini kan yang harusnya mengembangkan, kayak menggurita. Ini loh, ayo negara kita sudah seperti ini. Kok kita masih santai leha-leha, masih menikmati ya drakor-drakor yang nggak jelas dan nggak bermutu. Ini saya ya Allah sedih sekali. Termasuk saya juga anak saya punya anak 3. Ini yang satu ini alhamdulillah keterima di KBRI, tapi belum tahu ditempatkan di negara mana. Saya sudah berdoa semoga ditempatkan di negeri yang kau berkahi ya Allah. Saya selalu tekankan itu ke anak saya. Yang kedua ini cewek di Jakarta. Nah ini kemarin itu pulang saya kaget loh. Kamu bicara politik deh. Biasanya alergi politik. Lah gimana Bu? Saya ngakoni. Jadi anak saya itu mau gabung dan iso dijak diskusi dengan saya, itu ketika dia ngelakoni hidup di Jakarta, dan di sana itu politik yang sesungguhnya terjadi itu di sana dia rasakan. Nah sekarang pertanyaannya, apa dadak nek nyemplung neng situasi itu baru merasakan kegelisahan kita, baru merasakan beratnya hidup kita di dalam ancaman. Kan sudah terlambat gitu loh. Jadi saya mengambil kesimpulan dari anak saya ini. Dulu ketika ngomong politik dia paling alergi. 2 anak saya yang di Indo, yang satu di Rusia sekarang udah proses pulang, udah selesai wisuda S1-nya akhir Juli kemarin. Dan ini saya merasakan yang satu yang besar itu masih alergi karena dia hidupnya masih di sini. Terus dia 3 tahun di Australia, itu juga dia nyaman sekali. Lah ini yang di Jakarta ini tak tanya, kamu nyaman di sana? Nyaman. Enggak pengen di Solo enggak. Tapi bicara politik dia sudah mulai masuk. Lah tak tanya seperti itu. Ketika dia merasakan akibat dari kebijakan politik, dia baru ngeh gitu. Tapi kan ini tidak dibutuhkan oleh anak-anak muda kita. Kalau Cina-Cina sudah di depan kita baru ngeh, ya terlambat. Ya kan? Ini saya sangat sedih sekali bagaimana ini. Kalau saya terus terang semangat saya ada, tapi kemampuan saya kayaknya tidak ada untuk megang pedang atau mungkin megang senjata itu saya rasa sudah tidak mampu. Tapi saya tetap sarankan ke jamaah saya, punya pisau setajam apa disimpan. Jadi pisau yang besar disimpan. Itu saya ceritakan sejak perang Amerika invasi ke Irak.
Saya sampaikan Irak sekarang ini diinvasi Amerika, presidennya berlaku seperti itu. Rakyatnya yang harusnya makmur, negeri 1001 malam sekarang dibikin paling miskin sedunia. Bisa jadi itu di Indonesia. Itu sudah saya terangkan sejak Irak diinvasi Amerika. Saya sudah siapkan ke mereka, siapkan. Apa yang punya senjata yang di kita di dapur punya pisau, cari pisau yang paling besar, ditajamkan, disimpan. Suatu saat Cina itu udah musuh kita, saya tidak bilang Cina, musuh kita sudah di depan pintu kita sudah siap. Jangan kita baru kaget, oh ternyata ada musuh mau masuk. Itu sudah terlambat banget. Ini yang saya miris, bagaimana menyadarkan dan mohon untuk peserta ini bisa mengambil langkah, menindaklanjuti dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Alfian. Jangan hanya diem di kita. Kalau diem di kita, itu ya tidak akan bergerak. Anak-anak muda modelnya hampir sama seperti anak saya yang di Jakarta itu. Di depannya ada realita, baru dia nyadar. Kalau realitanya udah Cina itu sudah tanpa agama, tanpa adab dan seterusnya, di depan kita baru kita nyadar, sudah terlambat. Ya, gitu. Baik, Bu Marfa, Ali siap untuk menebus keminimalan hari ini. Ali ya. Kita akan siapkan 100 peserta pendidikan politik, ustadz dan ustazah se-Jawa Tengah. Pak Surono siap backup? Mas Anto, Pak Edi, Pak Amir. Kita lupa menyapa Mas Riko. Mas Riko dulu deh, Mas. Mas Riko bebas bicaranya sesuai dengan kapasitas kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Riko, saya dari Matese Dawung. Dari materi yang sudah disampaikan Ustadz Alfian tadi, sebenarnya ada satu kendala yang saya soroti. Untuk terutama di masjid saya itu, untuk mengundang pemuda ke masjid itu agak susah. Jadi bagaimana saat kita mendapatkan materi untuk menyampaikan ke teman-teman itu, kalau diundang ke masjid saja susah, bagaimana cara untuk memberitahu mereka gitu, Pak. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, Bu Marfa berpendapat, Mas Riko berpendapat, yang mungkin nanti pendapat Bu Marfa dan pendapat Mas Riko sedikit pertanyaan bisa dijawab. Ali mau menjawab atau mau bertanya juga? Mau menjawab sedikit, subhanallah, mohon izin Pak Amir. Iya, baik. Jadi di sini teman-teman kita oplos ya, serta sama panitia sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi yang dari Bu Marfah tadi terkait yang orang-orang kita bangsa Indonesia ini, warga Indonesia itu mereka belum sadar kalau negara ini sudah diambang kehancurannya. Kalau menurut saya lihat dari netizen di medsos itu banyak yang sudah sadar, Ustaz. Banyak yang sudah sadar, tapi mereka bingung aksinya tuh mau apa. Mereka tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Mereka mau ini mau itu, tapi mereka dikekang oleh undang-undang yang dipegang oleh Palu Arif. Jadi mereka bingung saat gimana kita mau action, gimana kita mau melancarkan pergerakan ini. Dan itu pun kita susah untuk mengumpulkan orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu jarang berani muncul di permukaan, kecuali hanya di medsos. Harus memang benar-benar datangi satu persatu, tetapi itu agak sulit, tapi tetap harus diperjuangkan seperti itu. Nah, kalau yang untuk pemuda-pemuda ini, kita tidak harus memberikan pemahaman, menyadarkan mereka di masjid. Kalau kembali, saya sudah sampaikan kemarin di masjid itu, di Kadipolon, Daurah Kemasjidan. Itu pemuda itu sekarang paling enggak diajak nongki, diajak dolan. Ketika mereka sudah nyaman, sudah bisa untuk berkomunikasi dengan baik, kita selipkan sedikit demi sedikit, mereka akan paham. Karena menyesuaikan dengan perkembangan anak muda hari ini.
Kalau kita samakan dengan anak muda yang dulu yang mudah diajak ke masjid, itu ya susah karena sudah beda zamannya. Jadi kita bagaimana bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak meninggalkan nilai-nilai dan moral-moralnya seperti itu. Yang mau acung tangan mungkin Bentuknya memang perlu ditekesin, perlu diulang, perlu dikomplain. Silakan. Pak Anto ya, kayaknya Pak Anto bisik-bisik mau bicara nih. Luar biasa Pak. Pak Anto maunya perang aja di sini kayaknya nih. Ambil senjata terus langsung AK-47 atau SIG. Bismillah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari Ustadz Ali tadi memang benar sudah banyak yang masalah politik, tapi bagaimana actionnya gitu. Ini cuma sekedar mudoroso saya pribadi Ustadz ya. Jadi begini, kalau kita bicara masalah politik, salah satu Pak Anton ASN juga ya? yes, Ada 2 Bu ASN. salah satu perangkat politik adalah pencitraan. Pencitraan itu adalah perangkatnya politik. Pencitraan itu sedang dilakukan sudah lama dan saat ini semakin menggila. Salah satunya adalah pencitraan pembuatan patung Soekarno yang dananya Masya Allah. Nah, umat Islam, aktivis itu belum maksimal dalam memanfaatkan pencitraan ini. Yang pertama adalah yang saya soroti dari dulu adalah umbul-umbul. Mungkin bapak-bapak sekalian sering melihat umbul-umbul gambarnya Pak Karno. Pak. Pernah nggak kita ngeliat umbul-umbul gambarnya Imam Bonjol atau Diponegoro? Kenapa kita nggak buat? Kan kita seperti itu. Itu opini, Pak. Kalau masyarakat tuh tahu, ini Indonesia, yang bikin Pak Karno kan gitu orang awam itu. Bukan umat Islam. Itu saya sudah pernah lontarkan di IKP, Pak. Ikatan Koordinator Akad Pagi. 1 unit kan ada 35 unit. Saya 1 unit kita usul buat 50 umbul-umbul. Sudah berapa itu? Sudah cukup membuat opini 1 kabupaten di Karanganyar khususnya. Kenapa kita nggak buat opini itu? Makanya kalau menurut saya pribadi ya, itu pencitraan itu sangat penting. Orang sebelah pencitraan walaupun dia salah, dia kita katakan bungu tolol, tapi dia pencitraan terus, kita hanya maki-maki terus, kita nggak bikin pencitraan sendiri. Maka dari itu kita harus, kalau actionnya itu ya bikin tim. Action, bener action. Jadi menurut saya pencitraan itu penting dan perlu digarap. Terus tadi untuk Ustadz Ali tadi, bagaimana anak muda ini bisa tergarap. Kalau kita datangi satu persatu, itu sangat naif. Istilahnya kok kayak zaman batu saja nggak ada medsos. Jadi seperti ini Pak, saya pernah dengar di dalam salah satu forum itu bahwa unicorn seperti Lazada, Shopee segala macam itu tujuan utama mereka adalah bukan menjual. Tujuan mereka adalah mengumpulkan data dari kita, pribadi kita itu nanti mereka kumpulkan, jadi di kotak-kotak gitu. Oh ini orang ini si fulan, kecenderungannya apa ada. Nah, kita umat Islam sangat mampu untuk itu sebenarnya. Contoh satu bisa Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah kan besar sekali. Misalnya Muhammadiyah itu semua warganya itu belinya nggak ke Lazada, belinya ke tokonya punya toko online-nya punya Muhammadiyah. Sebenarnya kan bisa. Tokomu tapi yang modelnya online. Nah, hal-hal ini belum kita garap secara maksimal. Dulu ada 212 Mart segala macam, tapi cuma ngomong belara, geruduk hilang. Nah, kita belum bisa di situ. Saya ini cuma pendapat, Pak, cuma mudoroso saja. Gitu. Terus berikutnya adalah tadi masalah politik, perangkatnya adalah pencitraan, terus itu tadi masalah cara anak muda tadi. Ini yang ketiga adalah pendidikan politik. Rata-rata masyarakat bawah itu politik itu awam, tidak tahu. Tahunya itu fisik.
kampung politik itu ya nyoblos, nanti milih caleg ini, nanti imbalan adalah pembangunan jalan, alur segala macam itu. Hanya berupa fisik. Bahkan yang lebih parah lagi hanya berupa amplop. Itu kasar banget. Tapi kalau sudah nanti dibangunkan jalan, dibangunkan apa fasilitas apa, itu rodok mending. Walaupun juga sama, nyogok tapi bentuknya lain, rodok bagus sedikit. Tapi yang jelas politik itu sendiri para yang awam ini belum begitu paham. Kamu nyoblos caleg ini nanti ngapain, terus kenapa harus dicoblos, terus nanti itu untuk apa? Kita itu kan belum tahu. Padahal penting banget kehidupan kita sehari-hari ini kan ditentukan oleh keputusan politik. Harga garam, harga minyak itu kan ditentukan oleh keputusan politik. Harga BBM segala macam kehidupan kita ditentukan oleh keputusan politik. Tapi orang yang memberikan kesempatan orang-orang berpolitik ini tidak tahu maknanya sebenarnya. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Dan saya usul kepada Ustaz Alfian Tanjung, Ustaz, apabila berkenan, panjenengan dirotsokan ke akad pagi kersa mboten? Dirotsokan ke akad pagi. Rotso keliling pengajian keliling. Misalnya begini saja. Jadi misalnya memberikan ya minimal. Sekarang saya tanya dulu, ada perintah nggak dari Pak Surono buat saya? Wow. Ini tadi saya tanya beliau itu ya pointo matur dewe gitu ya. Udah, itu ya, bahasa Jawanya. Iya. Ntar saya perintahin dia. Iya. Gimana Pak Surono, ini perintah apa anjuran? Nah, siap. Ya, jadi begini, jadi ini mungkin dari bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang mungkin dari Solo, misalnya punya komunitas kajian besar, udah hadirkan beliau. Kalau kami Pak, kami di Karanganyar itu ada 35 titik pengajian akad pagi. Itu satu titiknya kurang lebih dibuat mudah 300 audien sudah berapa. Nah ini mungkin kalau memungkinkan nanti kita usulkan, baru kita usulkan ke koordinatornya. Yang kemarin Pak yang di ICK itu. Nah mungkin itu Ustaz, sekedar berikan politik, nanti orang itu melek. Habis tahu harus ngapain, jadi minimal ke tetangga sebelah. Mungkin itu, terima kasih. Ya. Saya mencoba melihat jadwal yang ada ya, dan ini buat semua teman-teman. Kita punya cukup waktu dan mari kita tetap sebagaimana arahan saya di awal, kita tepat waktu, mungkin kurang tepat sedikit, kita sepenuh waktu mudah-mudahan sampai selesai dan sepenuh hati, walaupun kita belum bicara, kita sudah nyimak. Nah sekarang saya ingin selesaikan sampai jam 10.30, setelah itu nanti ada break dan es break, katakanlah ya kita santai, mungkin kita kasih yang mau keluar, dalam artian keluar itu keluar ruangan, bukan keluar ke jalanan, yang mau ke toilet segala macam. Masih ada 15 menit. Saya persilahkan. Pak Agus udah senyum-senyum nih, boleh dibantu Pak ya? Pak Agus. Setelah Pak Agus siapa nanti? Bapak ya, Pak ya. Sebelahnya. Kalau ini namanya Pak Her ya. Pak Her yang mana? Oh Pak Her yang ini. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya datang ke sini memang kemarin setelah beberapa kali bersama Pak Ustadz Alfian ini ingin mengetahui dakwah ini sudah yang ke-10, tapi ternyata yang hadir untuk hari ini terus inilah kalau saya apa yang disampaikan ini Pak Ustadz itu menurut saya sudah mencakup bahwa sejarah ini jangan sampai seperti yang saya pelajari waktu di SD, SMP maupun itu betul-betul disimpangkan. Ini memang suatu tantangan bagi kita, sejarah yang betul bahwa kemerdekaan itu adalah ulama. Itu yang sekarang ini, sementara saya sendiri dari SD sampai itu kemerdekaan ini adalah para
proklamatornya Soekarno-Hatta, sementara Soekarno sendiri kalau saya melihat kehidupannya dan lain-lain itu begitu di luar Islam lah. Yang kedua, bahwa bagaimana sekarang ini milenial itu tertarik. Kalau tadi disampaikan bahwa politik ini sudah pada sadar. Tapi materi yang disampaikan Pak Ustadz dan realisasi bahwa politik itu mengatur kita segalanya, ini kelihatannya masih ada yang kosong. Gitu. Jadi misalkan saya diatur oleh Pak RT. Hari ini kerja bakti. Ini kan suatu politik gitu. Tapi kita nggak sadar. Sementara kita belajar bahwa sejarah itu demikian. Nah ini mungkin ahli-ahli pendidikan atau ahli-ahli di bidang kurikulum bagaimana menyampaikan materi yang sangat krusial saat ini, khususnya di Indonesia yang kondisinya sekarang ini di mana-mana. Saya kebetulan setelah Purna Bakti, saya dulu di ASN Pak, Purna Bakti, tapi saya berprofesi sebagai engineer, gitu. Jadi saya berpengalaman membangun maupun berhubungan dengan keputusan saat ini. Indonesia ini kalau obsesi saya waktu lulus itu punya bisa membuat mobil, tapi sampai sekarang nggak pernah. Saya SMK Pak, SMK. Ya, pencintaan Pak Jokowi sing 2014 saya milih Pak Jokowi Pak, karena beliau mencanangkan SMK. Harapan saya muncul, tapi ternyata bohong gitu loh. Kasihan deh lu. Dan saya sudah melihat sendiri ke Boyolali. Tidak ada aktivitas. Saya kan paham Pak. Toyota itu dulu membangun pabrik, muncullah Kijang. Itu saya juga ikut membidani. Tapi bagaimana di tengah jalan di-cut dan sekarang dihilangkan. Sekarang kan Kijang kan tidak muncul lagi, Innova. Kijang udah nggak muncul lagi. Dan ini memang adalah strategi-strategi dari untuk menghilangkan bangsa Indonesia ini secara perlahan-lahan. IPTN, saya sangat salut dengan Prof. Habibie. 235 sekarang masuk museum Pak. Sedih saya Pak. 14.000 sarjana, beberapa angkatan saya. Itu sekarang ini hal-hal yang menurut saya harus kita sadarkan. Mereka milih kerja di luar negeri Pak ya? Iya. 70 orang masih ada di Prancis, Amerika. Itu teman-teman semua ini. Jadi kemarin saya juga barusan reuni minggu lalu 17-an ini saya juga merayakan 17-an dengan alumni di puncak gunung Merbabu. Gitu. Jadi di situ saya melihat bahwa saya sudah sangat sedih gitu loh melihat profesi saya. Ada 50.000 lebih engineer profesi saya itu. Tapi satu pun kita tidak bisa menghasilkan sepeda, tidak bisa menghasilkan mobil. Karena bodoh-bodoh atau karena dibuat kondisi yang membuat mereka tidak bisa membuat itu Pak? Menurut Bapak? Kalau menurut saya Pak, dibuat Pak. Kalau kita itu ternyata diterima di Boeing, kita terima di Prancis, Lufthansa, Jerman, diterima. Tapi begitu di Indonesia, karena nggak ada keputusan politik, 235, 14.000 sarjana menciptakan itu. Sekarang masuk sebagai museum. Sedih saya Pak kalau melihat ke Makmur. Mungkin itu dari saya. Ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi bahwa bagaimana milenial ini bisa masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman panitia yang di belakang, kalau perlu bicara suaranya tidak lebih keras daripada mic saya di sini, karena kedengeran sampai ke sini. Teman-teman semua, buat Pak Rizal, semoga Allah kasih kesehatan, kekuatan. Kita dengarkan dulu teman kita yang di sebelah dari Pak Agus, dan sebetulnya saya termasuk orang yang harus berdamai dengan diri saya sendiri. Ya. Kalau bahasa anak saya suka komplain, orang sekali Alfian Tanjung pesertanya 8 orang.
Ini kan keterlaluan sebenarnya kalau dibilang-bilang, ya. Tapi kalau saya perturutkan pencitraan, saya nggak datang. Saya datang dari pagi kok. Itu tanda-tandanya bakal nggak ada orang. Gue pulang aja, kalau pulang tidur aja di rumah. Ya, tapi Pak Agus, I love you. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Her Akhwar, saya perwakilan istilahnya utusan gitu, dari Solikin. Jadi alhamdulillah memang kalau tadi roadshow ya, roadshow untuk subuh tadi alhamdulillah Ustadz Alfian meroadshowkan sendiri ya. Gitu. Ya, itu jawabannya. Ini adalah produk roadshow. Jadi meroadshowkan sendiri, jadi setiap hari Selasa Subuh sepanjang Ustadz ada di Solo, insya Allah hadir ya di Solikin. Makanya kemarin saya 2 minggu yang lalu tadi ya, jadi diminta untuk maksudnya meramaikan lah, bayangkan saya ini memang 35 tapi insya Allah 100. Wah, saya bayangkan alhamdulillah bisa dengan kawan-kawan meskipun sebelumnya pernah anak saya yang ikut yang di Kadipolo itu tadi ya, yang di daerah berapa itu yang daerah keempat remaja, khusus remaja yang di lantai. Jadi sebenarnya memang membangun ya bahasanya organisasi seperti ini untuk membangkitkan lah ya, orientasi keumatan ini memang sebenarnya memang sejak dari dulu sulit ini ya, sulit karena 30 tahun yang lalu saja saya dulu alhamdulillah aktif di HMI. Jadi itu waktu saya di komisariat pengurus cabangnya Pak Anies Wedan waktu itu di tahun berapa ya, 95 lah, 95 itu Anies cabang waktu itu HMI Yogyakarta. Itu juga susah. Jadi memang sebenarnya harus didesain bagaimana menarik. Atau mungkin barangkali yang pakai ujah itu yang harus 100.000 itu. Tapi kalau enggak memang kita enggak kelihatan semangat kita mau atau enggak gitu. Gitu. Itu memang bagaimana mau digratisin aja gitu ya. Nah, makanya itu lebih haru lagi kan enggak gitu. Makanya kita kaji bersama-sama nanti insya Allah bagaimana biar tetap yang hadir itu terjaga. Tadi saya kembali lagi ke ini acara subuh bersama Itu kalau Ustadz Alfian itu tidak hadir itu biasanya sampai 3-4 soft itu sambil menunggu berdoa itu sampai selesai. Itu yang saya herankan begitu Ustadz ada itu langsung tiba-tiba menghilang ya tadi. Jadi yang tersisa hanya 2 soft. Itu di apa ya mungkin apa keras lagi gimana, kalau saya kan sudah terbiasa gini kan seneng-seneng aja, tapi kawan-kawan itu heran saya biasa itu berdoa sampai zikir dan seterusnya sampai selesai kan ya rutinitas setelah sholat itu, tapi begitu Ustadz ada langsung pergi. Itu apa panas ya. Itu jadi monggo itu memang kita bersama. Sebenarnya kajiannya bagus karena ini yang sebenarnya saya senangi gitu loh. Jadi bicara apa adanya tanpa basa-basi, benar begitu. Ya, jadi ini adalah hal yang mari kita bersama pikirkan. Karena ini saya juga sempat ini loh. Ini saya mendaftar sebenarnya 4 saya mendaftar bersama kawan-kawan. Terus dimasukkan di grup. Grupnya itu ya yang 4 saya daftar itu tadi ada nomornya. Ditambah adminnya juga berarti 6. Iki gue orang sidik lah pikir saya gitu. Ternyata alhamdulillah walaupun tetapi insya Allah malah kita bisa maksimal karena kita bisa langsung apa ya komunikasi langsung, tanya jawab dan sebagainya bisa lebih saling mengenal. Jadi keuntungan kita di situ dengan sedikitnya ini. Barangkali kalau kita banyak justru nanti banyak yang ngantuk ini karena sempat nggak terlihat oleh Ustadz gitu. Kalau gini kan ini saja kemarin saat tidur hanya 1 jam kan. Harapan saya nanti tak tidur-tiduran ya nggak bisa kan. Memang ruang didesain untuk bagaimana kita bisa aktif untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Baik. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ini saya lebih tadi tentang masalah persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini masalah kehancuran ini. Tapi saya lebih spesifik lagi, apakah ini model dulu zaman kolonial yang di VDA Tempera itu?
Jadi umat pun sekarang juga nggak kompak. Bahkan terkesan menurut saya memang dipecah gitu loh. Ini memang saya rasakan ya efek dari politik kan, dari Pilpres yang kemarin. Jadi salah satu organisasi yang mendukung pemerintah full kan, full disupport, dibantu apapun itu dia yang dipakai istilahnya gitu. Contohnya di Solo ya, di Masjid Wisata Sayyid itu. Masjid Wisata Sayyid itu saya lihat takmirnya itu, saya lihat itu dari organisasi itu semua. Jadi enggak bahasa kita kan lebih baik itu kan mewakili dari unsur ini, ada unsur ini kan lebih kompak. Semua dari situ, Masya Allah sampai segitunya gitu. Ya, jadi memang mungkin barangkali ini memang didesain bagaimana umat itu atau lebih kepada suara umat itu untuk tidak satu suara. Jadi mudah dipecah. Jadi taktik Belanda zaman dulu, David Attenborough memang sekarang sangat terasa dijalankan. Kementeriannya pun dulu sempat kan satu yang dari tentara itu kan, kemudian dipensiunkan terus diganti, wakilnya pun karena untuk menampung aspirasi yang mendukung tadi kan, jadikan kan sekarang menterinya wakilnya sama dari organisasi yang mendukung pemerintah ini. Dan yang lainnya pun kadang berbeda sedikit, pengajian dibubarkan, ya kan? Yang sudah ada apa istilahnya prajuritnya yang dibubarkan. Anehnya lagi pengajian yang bahasanya kita kan dibubarkan justru malah menjaga acara yang dari agama lain. Ini kan sebenarnya sungguh memprihatinkan. Jadi perpecahan kita lebih ke umat aja, belum ke NKRI. Ini memang saat ini sangat terasa. Ini bagaimana tadi juga sebetulnya bagaimana ini bisa dikurangi, apakah harus dengan jargon yang mau ini yang perubahan itu tadi, insya Allah itu mungkin ya salah satu jalannya. Itu pun kalau kita ini nggak kompak itu pun juga susah. Mungkin nanti Ustadz kalau sering cerita ya strategi dulu pemenangan DKI 1 itu barangkali bisa diterapkan walaupun lebih luas ya Ustadz ya, karena seluruh sekarang 34 provinsi. Ya, 34 provinsi. Sekarang provinsi ada 38. Udah. Iya. Ya, setelah Papua dimekarkan ya. Udah 38 dan itu masih ada lagi kan yang mau yang dimekarkan lagi. Provinsi Palu Arit. Ya. Ya, itulah mungkin kalau saya lebih ke gelisah, saya lebih ke ini, ke perpecahan umat ini. Kenapa enggak? Iya. Ini. Itu menarik sekali ya, untuk terima kasih, Ustaz. Baik, kita coba manfaatkan tinggal waktu kita yang sedikit pada Ibu Sundari, silakan. Diantarkan ya. Ya, habis ini kita skor 15 menit ya. Ini beliau dulu. Bu Sundari silakan. Nanti baru Pak ini belum, Pak Yuni belum, 2 lagi. Nanti skor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di sini saya diberi kesempatan untuk berbicara. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan para peserta itu semuanya itu sudah apa itu yang saya seperti saya alami di desa kami. Para pemuda-pemuda itu jarang yang ke masjid. Dan untuk itu bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka semuanya itu juga susah. Dan masalah politik juga, saya pernah menyampaikan suatu video politik ke masyarakat itu malah dibantah begini, itu urusan atasan, kita orang kecil yang penting cari uang untuk memberi makan keluarga, itu sudah cukup katanya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi saya pikir statement dari Pak Har tadi bagian keumatan ini mungkin bagian yang menyadarkan saya untuk membuat satu tema tersendiri. Tapi waktu kita sementara cukup dulu, kita skor. Silakan diolah. Saya juga mau izin ke belakang. Buat teman-teman, kita punya 2 pilihan: memenuhi jadwal yang memang tercantum, atau kita melakukan percepatan, tetapi tetap nanti kita mungkin dengan waktu yang tersisa agak banyak kita pakai buat meeting kepanitiaan daurah politik. Jadi kalau Pak Edi kan walaupun ada izin sore nanti tetap sudah tahu, jadi nanti tinggal masuk di grup SC nanti antum dengan Pak Surono dengan Bu Marfuah.
Nah, nanti bapak-bapak yang sepuh-sepuh kita masukin di penasehat, yang muda-muda kepanitiaan. Saya pikir begitu buat semua yang hadir. Nanti kita ada tanya jawab lagi setelah skor 15 menit. Nanti kita coba masuk ke bagian-bagian yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh. Silakan. Baik, hadirin dan juga peserta dari daurah ke-10, sesuai dengan jadwal kita break sebentar ataupun bisa untuk istirahat sebentar, tapi waktu kita hanya sekitar 5-10 menit. Kita masuk lagi kembali untuk melanjutkan sampai nanti di ibadah zuhur. Insyaallah kami persilakan, masih ada teh dan juga air putih dan juga toilet ada di sebelah sana. Waktu kita 5-10 menit.